Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19160055. Saya berasal dari PGSD 4C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya mengenai pembelajaran seni rupa pada sekolah dasar, terutama pada kelas 1 SD. Di sini saya telah mengobservasi dan mewawancarai dua sekolah dasar. Yang pertama ada SDN 2 Blembangan Numpu dan yang kedua ada SDN Lembasung. Kita ke yang pertama dulu, ada SDN 2 Blembangan Numpu atas nama Ibu Sukinem Sarjana Pendidikan yang mengampu mata pelajaran seni rupa pada kelas 1 dan 2 SD dan salah satu murid yang berasal dari kelas 1A yaitu Asyila. Nah, di dalam sekolah dasar ini, media pembelajaran yang digunakan pada SD kelas 1 pembelajaran seni rupa yaitu media buku. Nah, di dalam pembelajaran sekolah dasar kelas 1 ini juga, materi yang digunakan untuk pembelajaran seni rupa masih mencakup mengenai menggambar dan menyanyikan lagu sesuai panjang pendek bunyi. Itu untuk kelas 1 sekolah dasar. Biasanya di sini, setelah akhir-akhir semester, akan diajarkan membuat suatu kerajinan. Kerajinan itu berupa kotak wadah buku yang berasal dari kardus dan dibungkus kado. Biasanya juga, murid diberi tugas untuk menggambar di papan tulis agar murid bisa lebih aktif. Nah, untuk hambatan saat daring pada sekolah dasar ini, kebanyakan siswa tidak merespon bila diberi pelajaran seni rupa saat daring. Kendalanya, kebanyakan siswa yang tidak mempunyai handphone ataupun gadget. Dan pembelajaran seni rupa juga jarang diajarkan pada saat daring. Hanya dijadwalkan biasanya hari Sabtu pada sekolah dasar ini. Nah, untuk hambatan saat tidak daring, di sekolah dasar ini, kebanyakan siswa yang tidak mengumpulkan tugas pada kelas 1 sekolah dasar ini. Nah, untuk strategi yang digunakan dalam pembelajaran daring pada sekolah dasar ini, siswa dibuatkan sistem dijadwalkan seminggu sekali untuk mengambil soal di sekolah semua mata pelajaran dan diberi waktu seminggu untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu, untuk sekolah dasar yang kedua, ada Sekolah Dasar Negeri Lembasung, yaitu atas nama Ibu Sri Hartati yang mengampu mata pelajaran seni rupa kelas 1 sampai kelas 4 sekolah dasar, dan muridnya yang bernama Kevin Pratama yang berasal dari kelas 1B. Nah, di sekolah dasar ini, media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan buku tema. Di dalam buku tema sudah mencakup semua mata pelajaran, bukan hanya seni rupa saja, tapi semua mata pelajaran sudah ada di dalam buku tema. Untuk materi pembelajaran seni rupa pada sekolah dasar kelas 1 SD di sekolah SDN Lembasung ini, biasanya mencakup seni rupa menggambar, menyanyi, menari sesuai tempo, dan menghafal lagu-lagu. Di sekolah dasar ini, pada kelas 1 SD belum diajarkan membuat kerajinan. Nah, untuk proses pembelajarannya di sekolah dasar ini masih menggunakan sistem daring, dikarenakan sistem pembelajaran di sekolah dasar ini masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Biasanya kalau tidak daring di sekolah dasar ini menggunakan sistem metode ceramah dan menghafal lagu-lagu untuk kelas 1 sekolah dasar. Nah, untuk hambatan pada saat daring di sekolah dasar ini, kebanyakan murid ataupun siswa di sekolah dasar ini tidak mempunyai handphone sehingga menyulitkan mereka untuk belajar daring dan mengikuti kegiatan-kegiatan daring. Untuk hambatan saat tidak daring di sekolah dasar ini, jika hujan, banyak siswa yang tidak masuk untuk kelas 1 siswa sekolah dasar SDN Lembasung. Dan yang kedua, ada beberapa murid yang tidak melalui jenjang PAUD dan TK, sehingga menyulitkan guru untuk mengajarkannya. Nah, untuk
Untuk strategi yang digunakan di sekolah dasar ini masih sama seperti sekolah dasar yang pertama, yaitu dijadwalkan seminggu sekali untuk mengambil soal di sekolahannya. Untuk kelas 1 di sekolah dasar ini dijadwalkan hari Rabu sampai hari Kamis. Nah, untuk pengumpulan tugas dikumpulkan pada hari Senin. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan pada 2 sekolah dasar ialah pada saat pembelajaran daring, kebanyakan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan daring dikarenakan kondisi siswa yang tidak mempunyai handphone ataupun gadget. Yang pertama, ada beberapa siswa yang tidak diperbolehkan orang tuanya untuk memegang handphone ataupun gadget. Dan yang kedua, ada beberapa siswa yang orang tuanya belum mampu untuk membeli gadget ataupun handphone. Pada pembelajaran daring ini pula, kebanyakan siswa yang tidak mengerti mengenai materi yang disampaikan karena sistem pembelajaran kita sekarang online. Jadi, kebanyakan siswa yang tidak paham apa yang dijelaskan oleh gurunya, dan kebanyakan juga siswa yang tidak mengumpulkan tugas dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone. Dengan kebanyakan siswa yang tidak mempunyai handphone ataupun gadget, menyulitkan siswa untuk mengikuti kegiatan daring sehingga menghambat kegiatan pembelajaran mereka, dan kegiatan pembelajaran pun tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan tidak memahami materi yang telah diberikan. Nah, baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.